Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas lagi tentang masalah hutang pinjaman online, di mana ya kita tidak perlu takut lagi, kita tidak perlu pusing lagi, dan juga kita harus bersemangat bareng-bareng, optimis bahwa masalah pinjol ini bukan sesuatu yang harus kita takuti dan insya Allah akan segera bisa kita bereskan masing-masing. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi teman-teman, apa sih yang harus teman-teman lakukan agar bisa bebas dari jeratan hutang pinjaman online? Dan apa saja yang harus kalian pikirkan dan lakukan mulai dari sekarang agar kalian bisa lebih tenang, bisa lebih nyaman, dan juga masalah pinjol ini bisa beres ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mulai memperbaiki pemikiran kalian, mulai memperbaiki mindset teman-teman. Karena teman-teman, saya yakin di luar sana pasti banyak yang masih takut, masih ragu, masih bingung, masih gelisah, dan masih menanggapi terus chat-chatan dari DC pinjol. Dimana chat-chatan terus sebenarnya nggak masalah kalian mau bales. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kalian termakan hasutannya, termakan penggiringan opininya, yang membuat kalian itu kayak kecuci otaknya, jadi semakin takut, dan semakin terpuruk. Kalau kalian merasakan ketika berinteraksi dengan DC pinjol itu semakin kesini, semakin membuat kalian makin gelisah, ya udah stop untuk ditangkepin, ya. Nah, sekarang fokus yang utama adalah teman-teman harus tahu apa yang teman-teman bisa kendalikan dan apa yang teman-teman tidak bisa kendalikan. Nah, contohnya apa sih yang teman-teman bisa kendalikan? Yang teman-teman bisa kendalikan adalah bagaimana untuk mengubah pikiran kalian menjadi lebih positif. Yang kedua, bagaimana caranya agar teman-teman tidak gelisah lagi? Bagaimana caranya teman-teman untuk fokus di pekerjaan atau mungkin mencari penghasilan tambahan atau mungkin untuk cari usaha baru atau mungkin apapun itu yang tujuannya untuk mengais rezeki. Terus kemudian kalian apa yang bisa kalian kendalikan lainnya adalah aktivitas kalian setelah itu. Ya, contoh mulai rajin beribadah, mulai terus meminta pertolongan sama Allah, terus melakukan sholat tahajud, terus melakukan zikir, terus bertaubat ya. Siapa tahu ada dosa-dosa kita di masa lalu yang mungkin menurut kita sudah lupa, tapi ternyata itu menjadi ganjalan atau menghambat rezeki kita. Sehingga masalah pinjol ini akan semakin runyam dan gak terselesaikan. Mungkin bisa jadi karena itu. Jadi oleh karena itu perbanyak istighfar, minta ampun sama Allah, bisa pokoknya ibadahnya makin dikencengin lah. Sunnah yang sebelumnya nggak pernah kalian lakukan, coba untuk dilakukan. Insya Allah ini akan membuat teman-teman akan jauh lebih nyaman dan jauh lebih enak. Ya, itu adalah semua yang bisa kalian kendalikan karena itu semua di bawah kontrol kalian. Kalian yang menentukan kalian bisa melakukannya atau tidak. Ya, untuk masalah meng-switch pikiran dari negatif terus ke positif, untuk nge-switch pikiran dari rasa takut gelisah menjadi tenang, yaitu tadi dampak dari ibadah kalian itu akan secara nggak langsung, perlahan ya, nggak bisa langsung, akan membuat kalian menjadi lebih tenang, lebih yakin, lebih percaya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kenali faktor yang tidak bisa kalian kontrol. Salah satunya adalah kapan DC itu terus menelpon, kenapa DC itu terus menelpon, terus kemudian kapan DC datang ke rumah. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak bisa teman-teman kontrol, tidak bisa kalian cegah, dan lain sebagainya. Kita mungkin masih bisa berusaha, tapi itu tidak bisa memastikan atau menentukan keputusannya. Ya, apakah kalian akan mendapatkan pemutihan hutang, pelunasan, penghapusan bunga dan denda, itu adalah sesuatu yang teman-teman tidak bisa kontrol. Nah, bagaimana untuk menghadapi sesuatu yang tidak bisa kita kontrol? Ya dengan doa tadi. Karena di luar semua ini, kita semua pasti yakin, kita semua makhluk yang beragama, makhluk yang berakal, pasti tahu bahwa yang bisa mengendalikan semua takdir yang tidak bisa kita kontrol adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan kita meminta kemana? Ya ke Allah. Jangan mengandalkan si A, si B, si C yang katanya bisa bantu hapus. Jangan. Mungkin itu adalah ikhtiar yang mungkin menurut saya buang-buang waktu. Lebih baik fokus kepada diri kalian, fokus untuk mencari rezeki. Meskipun sekarang kalian masih penuh keraguan, gak mungkin saya bisa banyak rezeki, gak mungkin saya bisa membayar semua itu. Jangan mikir kayak gitu. Nanti itu akan kejadian beneran. Mikir aja, yakin aja, Allah pasti akan nolong kita, pasti akan ngasih jalan kita dengan hal-hal yang mungkin tak terduga sebelumnya. Seperti contoh paling simpel yang mungkin bisa saya kasih contoh ke kalian adalah kayak dikasih ide-ide gitu ya. Oh kayaknya usaha ini oke deh, oh kayaknya nyoba ngelamar ke kantor itu oke deh. Nah itu adalah sesuatu petunjuk-petunjuk yang harus teman-teman lakukan dan barangkali itu yang membuat teman-teman bisa sukses ke depannya. Ya,
Jadi tetap positive thinking, lakukan apa yang bisa kalian lakukan, ibadah jangan dikencengin karena ini tuh menyangkut banyak hal, menyangkut mental, menyangkut fokus kalian dan lain sebagainya. Dan untuk bisa menyelesaikan semua itu, teman-teman harus punya mental yang kuat, rasa percaya diri yang tinggi, dan semua itu bisa kalian dapatkan ketika kalian sudah mulai pasrah dengan takdir Allah, ketika kalian sudah mulai ikhlas dengan apa yang terjadi, ketika kalian sudah mulai rajin ibadah, itu akan mengubah semuanya. Ya, percaya atau tidak, cobain aja dulu deh. Lakukan ibadah yang mungkin belum pernah kalian lakukan selama ini, yang menurut kalian paling berat, lakukan ibadah seperti itu akan jadi plong. Rasa yakin akan semakin tinggi, dan tunggu aja, pertolongan Allah pasti akan segera datang. Ya, terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.